Oke, ini dari Ibu Elda. Dokter Oscar, jika pasien dirawat di rumah sakit, apakah dokter bisa merekomendasikan obat herbal saat apa nih? Nah, mungkin saat saat di rumah sakit itu. Gimana dok? Bisa, Pak. Bisa Bisa. ya? Bisa. Jadi dokter banyak sudah jadi gini, banyak produk-produk farmasi yang dia menciptakan herbal yang dari luar negeri, seperti dari Jepang, dari apa itu masuk, udah jauh lebih dulu masuk ke rumah sakit, Pak. Bisa. Banyak dokter malah mengkombinasikan dan sampai hari ini Oke. coba Bapak Ibu yang mengikuti Zoom pada malam ini, mungkin ada yang eee, peserta asuransi atau mungkin ada yang agen asuransi ya, pasti pernah mendengar nasabahnya atau bahkan saudaranya atau ketika dirawat ada bagian-bagian yang tidak di-cover, yaitu disebut kena excess, harus bayar sendiri. Kenapa? Oh, ini kategori herbal. Oh, ini kategori suplemen gitu, Pak. Hmm, Jadi memang dokter mengkombinasikan antara obat kimia dengan herbal gitu. Nah, ini kan Supabu baru 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 keluar. Nah, ya. kita bersyukur juga ya baru keluar produk dalam negeri juga apa ekstraksinya canggih ya, hasilnya bagus ya, kandungannya bagus. Nah, yang perlu waktu adalah supaya dokter yang menangani keluarga kita yang dirawat di rumah sakit itu dia perlu kenal betul dengan manfaat dan kebaikan dari fungsi Supabu ini, Pak, gitu. Seperti kata Oke. pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau dokter tersebut tidak meresepkan bukan berarti dia anti, enggak. Sampai sekarang Ya. ada Pak di rumah sakit tempat saya bahkan ada dokter kandungan setelah saya kenalkan Supahabu. Eh, untuk di Ya. kliniknya beliau menggunakan Supahabu yang alfa. Hmm, Pasien-pasien yang pasca oke. melahirkan sesar jadi dibukanya di rumah sakit, dirawat 2-3 hari, kemudian kontrol lukanya di klinik beliau itu diberikan Supahabu yang alfa. Oke. Dan itu orang asing malah yang dikasih pasiennya. Itu suaminya Bunda Erli, dok. Suaminya Bunda Erlina kan beliau dokter of Jin dok. Nah, Bunda Iya, itu luar biasa itu. Artinya beliau pasien-pasien yang mungkin yang lagi mau hamil atau sedang hamil atau pasca operasi dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa ngobrol dengan Bunda Herlina. Kan gitu. Beliau kan suaminya dokter Bunda Herlina yang di Bogor ya kalau nggak salah yang ya. di Bogor. Beliau kan SPOG, Dokter Zulfakar kan eh, paham betul produk-produk Supahabu gitu dong. Ya, memang bagus sih Pak. Ini yang menggunakan di rumah sakit tempat saya bekerja itu eh, dokter kandungan yang mana beliau memperoleh gelarnya itu tersebut dari Inggris sehingga banyak pasien-pasien itu mungkin kenalan beliau itu ekspatriat Pak, orang-orang asing. Hmm, Malah iya, diberikannya Supahabu yang alfa iya. iya. Artinya kita confident kan gitu dok. Iya, Meskipun ini herbal, tapi bukan sekedar herbal. Ini sudah masuk dalam kategori fitofarmaka. Jadi why not kan gitu. iya. Setelah saya kenalkan, beliau coba dan hasilnya baik, ya akhirnya pakai terus tapi yang alfa. Yang alfa Iya, ya. Pak. Oke. Oke, Mhm. dokter untuk selanjutnya eh, sebentar ya. Ini dari sebentar, sebentar. Ini dari banyak banget. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau nanti belum terbaca, saya yang kelewat. Ini dari saya kurang tahu ini Bapak atau Ibu Yular. Pak Suratno, saya mau tanya nih. Ini ada sahabat dia kena gejala stroke. Nah, gejala stroke, Dok. Saran dokter minumnya yang mana, Dok? Yang mana, Pak? Gejala stroke? Ya, gejala stroke. Berarti belum stroke ya, baru 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 gejala ya gitu, Dok. Oh iya, karena gejala stroke pakai yang mana ya?
Ya, kalau gejala stroke sementara ini kan kita nggak tahu ya, gejala stroke itu perdarahan atau stroke penyumbatan. Selama belum diketahui, dibantu aja Pak dengan yang alfa pagi 3 kapsul, kemudian diberikan ekstra ini agak rendah ya, diberikan malam yang beta 2. Jadi pagi saat perut kosong minumin yang alfa 3 kapsul, malam mau tidur atau sesudah makan malam minum yang beta langsung 2 kapsul. Oke, Iya, baik. sambil Terima kasih, Dok. iya sama-sama sambil di stop ya semua yang sifatnya goreng, kemudian produk olahan susu seperti keju ya itu di stop. Kemudian makanan tinggi lemak seperti itu Pak rusuk itu loh. Sop rusuk ya Apa, Dok? Sop Oh, iga. itu paling Ya, paling enak tuh, Dok. Paling enak, iya, Dok. Konro, konro. sum-sum ya. Ya, itu stop. Itu Oke. kuahnya kan tebal sekali ya Iya. lemaknya ya. Itu di stop dulu. Aduh, itu paling enak, dokter. Oke, jadi stop ya, nggak boleh untuk gejala stroke, hindari itu. Iya di stop dulu, jadi biar pembuluh darahnya Stop dulu. dibersihkan dulu ya, lemak-lemaknya Iya. dibersihkan dulu, kemudian elastisitas pembuluh darahnya dirawat dengan yang alfa dulu gitu, Pak. Iya. Kadang-kadang Dan memang, dan Dok, sorry. bekuan darahnya dihancurkan dengan yang beta. Karena itu Yes. perlu kombinasi alfa dan beta. Kombinasi alfa dan beta. Iya, Kadang beliau juga mau stop, Dok, tapi keluarganya masaknya itu. Jadi mau nggak mau kan kepingin. Sehingga kita sebagai keluarga juga bisa bagaimana mensupport dengan cara ya jangan sampai beliau ngelihat di meja makan ada itu. Kan gitu ya, Dok, kira-kira. Kita juga sebagai keluarga juga ikut membantu bagaimana keluarganya bisa cepat sembuh, maka follow dia makannya apa, kita tidak menimbulkan rasa ingin lapar matanya yang kuat kan gitu ya, Dok ya. jadi intinya Pak Suratno yang mau sampaikan adalah menyediakan makanan yang sehat ya Pak. Yang Makanan rebus ya, sehat ya. yang Betul, rebus, yang betul. dikukus ya, kemudian sangat rendah lemak atau bila perlu jangan ada lemak sama sekali. Ya karena ini kita kan bukan menjaga, tapi mengobati. Beda ya. Kalau mengobati itu kan udah sakit mau dikembalikan kembali menjadi sehat. Nah, itu memang kadangkala perlu agak ekstrim gitu. Jadi bukan Oke. mengurangi, tapi stop Ya. yang Stop dulu. iya, yang seperti itu gitu, Ini Pak. dari Pak Santoso, Dok. Kalau sakit kolesterol, asam lambung. Nah, saran dokter? Ya seperti biasa Pak Santoso, kalau hiperkolesterol, kemudian ada asam lambungnya sering naik ya, pertama hindari dulu sumber-sumber dari asam lambung, misalnya sering ngopi ya. Kalau dok nggak bisa dok, saya sehari nggak ngopi tuh lidahnya tuh rasanya tuh ya udah silakan, tapi dikurangin pertama. Kemudian cara minum kopinya sesudah makan nasi, jadi jangan perut kosong. Nah, menggunakan sup habu yang mana? Yang alfa gitu. Pagi langsung 3 kapsul aja Pak, silakan nggak apa-apa. Sebelum beraktivitas. Jadi benar-benar baru bangun tidur langsung minum 3 kapsul, kemudian didorong pelan-pelan dengan air putih, usahakan sampai habis 500 mili. Kan kalau nggak salah dokter pernah sampaikan kalau ngopi itu sebetulnya mengambil apa, Dok? Jadi perlu minum air putih 2 gelas kan gitu kalau nggak salah setelah minum kopi ya. Iya, itu sebenarnya ilustrasi, tapi nggak pasti segitu. Cuma sebagai ilustrasi misalnya Oh, Bapak Ibu Pak oke. Suratno nih, minum kopi 1 cangkir. Nah, dalam 1 cangkir dalam 1 cangkir larutan kopi tersebut, kan biasanya bubuk kopinya aja udah setengah cangkir, ya kan? Iya. Nah, setengah cangkir itu airnya, air putihnya. Berarti dalam 1 cangkir penuh itu sebenarnya kadar airnya cuma setengah cangkir, Iya. ya kan Pak? Nah, kadar air cuma setengah cangkir. Nah, efeknya adalah karena kopi salah satunya dia bersifat diuretik. Maksudnya apa? Merangsang buang air kecil, merangsang miksi. Nah, jadi kita minum cuma air setengah cangkir, ya, buang air kecilnya kurang lebih bisa 2 gelas. Jadi minus. Iya. Minus Maksudnya ya. gitu. Iya. Masih punya utang tuh harus banyak minum air putih. Ya, jadi Oke. heeh, kalau habis minum kopi
anggaplah, oh aku ada utang nih, jadi harus minum air agak lebih sering dan lebih banyak. Iya. Biar Mungkin nggak jadi batu ginjal, ya. iya, mudah-mudahan. Oke. Dok, ini dari Ibu Oci ya. Dok, untuk konsumsi supabu apakah ada healing krisis ya bagi penderita yang sedang diperbaiki? Saran dokter gimana? Apa? Menurut dokter gimana, Dok? Healing krisis, Dok? Sejauh yang saya coba gunakan, saya coba berikan, sama kita, jadi gini, sejauh ini sih saya belum pernah melihat terjadinya suatu healing krisis menggunakan supahabu, ya. Yang penting Oke. kita jadi gini, supahabu itu kita harus tahu cara menggunakannya. Susah-susah juga enggak, gampang, lebih cenderung kalau menurut saya sih lebih cenderung gampang. Jadi gini, ini kan herbal ya. Kalau kita rasanya mau memperbaiki seseorang, kita coba dosis rendah dulu. Tapi kalau sifatnya untuk misalnya nih ya, pembuluh darahnya kaku, ya taunya dari mana pembuluh darah kaku? Kadar kolesterolnya tinggi, kemudian kadar kekentalan darahnya tinggi, ya. Nah, kemudian orang tersebut punya riwayat merokok. Nah, merokok juga udah puluhan tahun, besar kemungkinan pembuluh darahnya itu kaku. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan? Yaitu ya kita pembersihan, tubuhnya itu memang harus dibersihkan. Dengan apa? Yang alfa. Gitu. Nah, Ya, kalau oke. healing krisis, Baik. biasanya paling begini Pak, healing krisis itu paling begini Pak, kan supahabu itu dia baik alfa maupun beta, dia ada efek untuk detoksifikasi, memiliki efek untuk detoksifikasi. Paling beberapa yang dimaksud dengan healing krisis yang dirasakan pasien adalah misalnya ya, lidahnya kok rasanya kayak baal gitu, kemudian Iya. kemudian dia seperti saat kita puasa, mulutnya tuh rasanya kering. Nah, terus kalau seperti itu mesti diapain? Banyak minum air putih. Supaya apa? Supaya terjadi pembilasan. Nah, antioksidan yang masuk ke tubuh dan dia eee, memecah racun, dia menetralisir racun, dia butuh apa? Dia butuh air. Untuk apa? Untuk ditranspor ke sistem pembuangan, yaitu melalui keringat, salah satunya, kemudian juga melalui kita buang air kecil, gitu Pak. Karena itu usahakan Oke. masih cukup minum, kurang lebih 2,8 liter atau 3 liter per 24 jam. Oke, baik. Thank you, Dok. Ini Pak Sama-sama Pak. Santoso tanya minumnya alfa atau beta? Minumnya alfa 3x1 Pak Santoso. Nah, berikutnya Iya, ini atau dari Nova. Oke, lanjut iya ya, Dok ya. Dok mau iya tanya, silakan Pak. saya minum yang beta 2 kali, tetapi BAB-nya warna hitam seperti arang. Apakah ini kondisi normal? Saya juga habis dirawat di rumah sakit karena ada apa nih? Reflux apa nih, Dok? Saya nggak tahu nih reflux atau apa nih. GERD ya? Ibu Novarina. Belum minum beta 2 kali tetapi BAB-nya warna hitam seperti Oh, arang gitu. Apakah ini kondisi normal? Saya juga habis dirawat di rumah sakit karena ada apa nih reflux. reflux. Reflux itu GERD Pak. Jadi iya, Oh, GERD. jadi Pak, maaf yang tadi yang bertanya siapa ya, Bapak atau Ibu? Sebentar. Ibu Novarina. Ya, Ibu Ibu Nova Nova. ya. Ya, Ibu Nova, sementara ini yang beta disimpan dulu Bu Nova, ya yang betanya disimpan dulu, Ibu Nova mengkonsumsi yang alfa dulu. 3 kali 1 kapsul aja dulu. Jadi bukan langsung 3, tapi 3 kali 1, pagi 1, Pagi, siang siang, 1, sore. heeh, Yes. Baik. betul. Oke. Dari Pak Muhammad Reis. Ini dari Makassar sepertinya. Malam, Dok. Ini ada teman saya penyakit gula kering. Dosisnya harus konsumsinya berapa? Oh ya, kalau gula kering, jadi gula maksudnya penderita diabetes tapi badannya kurus ya. Sayangnya saya Iya, tidak ditampilkan kadar gulanya berapa ya. iya. Kita ambil tengah-tengah aja. Biasanya Jadi sehari 6 kapsul, oke, Pak. Sehari 6 6 kapsul. kapsul, ya. Pagi Beta ya, bukan 3, alfa ya, Dok? alfa, iya. Betul, Alfa. alfa, sehari 6 kapsul, Oke. supaya nggak lupa-lupa ya. Pagi 3, kemudian malam 3.
pagi usahakan sepagi mungkin ya. Jadi sebelum makan apa-apa langsung minum yang alfa 3 kapsul. Kemudian 3 kapsul lagi menjelang tidur. Oke. Oke, Pak Res, sudah dijawab oleh Pak Dokter. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ferry, sang pendekar properti. Oke, malam Dok, apakah apa nih? Mac bisa membuat adik kita, sorry. Oh, maksudnya Supabu MX ya, bisa membuat adik makin besar, berotot dan strong permanen. Karena saya belum menemukan produk seperti tersebut. Kadang cuma satu langsung menyusut lagi ya. Mohon pencerahannya. Pak Ferry nih strong. Ya silakan Dok. Selamat malam Pak Ferry ya. Jadi Pak Ferry bisa menggunakannya MX, tapi bukan hanya ketika akan melakukan aktivitas suami istri Pak Ferry. Jadi minum MX-nya usahakan setiap hari, siang hari, 1 kapsul sesudah makan siang Pak Ferry. Gitu. Jadi cara minumnya Pak Ferry ya, kalau baru mulai minum ya, minum aja sedikit dulu ya, pagi alfa 1 ya. Kemudian MX-nya siang 1 sudah makan siang. Kemudian sesudah makan malam minum yang beta Pak Ferry, gitu. Rutin ya setiap hari ya. Jadi jangan ya MX ketika akan melakukan mau ada rencana untuk malamnya aktivitas suami istri, enggak. Jadi saya ulangin, ini yang ringan ya, tapi kalau mau yang bagus, yang bagusnya pagi alfa 2, MX siang 1, beta malam 2. Cuman yang alfa dan beta saya kurangin dulu. Kalau masih baru awal-awal Pak Ferry, alfanya 1 dulu pagi, MX-nya 1 siang, kemudian betanya 1 malam. Ketiganya itu akan saling bukan cuma sifatnya menguatkan, tapi nanti dia akan menjaga suplai aliran darah ke sana, kemudian dia juga meningkatkan fungsi saraf di di area penisnya tersebut gitu. Kemudian juga meningkatkan hormon testosteron gitu. Jadi jadi nggak cuma kencang aja Pak Ferry, kesuburannya pun juga meningkat gitu Pak Suratno. Oke, baik. Dicoba ya. Heeh, Besok mulai Pak. kalau Pak Ferry mau lebih cepat stop rokok. Iya, Benar-benar stop. Rokoknya di stop. stop rokok ya Dok ya. Oke, luar Nah, biasa. Oke, ini pertanyaan dari Pak Ferry lagi nih. Dok, Dok, supaya apa yang bisa buat subur? Mungkin apa ya produk buat kesuburan untuk pasangan yang belum punya anak lebih dari 7 tahun, Dok? Saran dokter. kesuburannya buat laki-laki atau perempuan? Sepertinya ini buat perempuan karena beliau sudah menikah berarti 7 tahun tapi belum Jadi punya keturunan, Dok. iya, jadi kesuburan itu nggak selalu perempuan yang disalahin ya. Kadang-kadang bisa juga dari sisi kitanya ya Pak Surato. Kadang Ya. dari sisi kita ya, misalnya sperma kita ada tapi berenangnya kurang kuat sehingga dia daya juangnya tidak sampai ke tempat di mana sel telur menunggu Kehabisan gitu. napas lah, Dok, kira-kira gitu jalannya pelan. Iya, karena ketika sel sperma disemprotkan ke dalam Rahim. area tersebut ya, itu kan suasananya asam. Nah, dari Oke. yang 50 juta sel sperma tersebut, sebagian besar mati, sisanya masih terus berenang menuju pujaan hatinya, yaitu sel telur yang menunggu di saluran tuba. Nah, terus ma ba sebagian gugur lagi, sampai tinggal beberapa, kemudian dia menyerang sel telur. Dari yang sekian banyak yang menyerang sel telur, biasanya 1 atau 2 yang berhasil masuk. Ketika 1 yang masuk ke dalam sel telur berhasil menembus, nah itulah akan menjadi bayi. Tapi kalau yang masuk 2, itulah yang nanti akan menjadi bayi kembar, Pak, gitu. Jadi kesuburan itu nggak selalu karena perempuannya, tapi bisa juga karena kitanya, kaum laki-lakinya, Pak. Nah, itu bisa dibantu dengan kombinasi, Pak, alfa, beta, dan MX. Sebaiknya kombinasi, jadi tidak hanya mengandalkan MX aja, harus kombinasi, gitu. Dan
Kalau pertama ya, kalau sudah 7 tahun belum punya anak, pertama, pastikan dulu antara suami dan istri dua-duanya subur. Diperiksa di dokter kandungan, namanya androlog. Dokter kandungan bagian andrologi, ya. Dokter disebut androlog. Nah, periksa dulu untuk kesuburannya. Yang ibu dipastikan ada nggak sumbatan di saluran tubannya, ada nggak miom di dalam dinding rahimnya, ada nggak kista di sel telurnya, gitu Pak. Jadi sudah dipastikan ibu tersebut aman, ibu tersebut tidak ada penyumbatan, tidak ada kista di ovariumnya, di sel indung telurnya ya, kemudian tidak ada miom di dalam dinding rahimnya ya, tidak ada tumor di dalam dinding rahimnya. Intinya ibu tersebut aman dan subur. Nah, tinggal diperiksa bapaknya. Nah, lantas kalau kita bicara mana yang bisa membuat kesuburan, nah teknik menggunakannya untuk yang laki-laki, alfa pagi 2, MX siang 1, malam beta 2. Kalau dengan kombinasi itu, mohon maaf, buang air besar kemudian agak kehitaman, kemungkinan lambungnya nggak kuat. Jadi dikurangin aja yang betanya. Yang betanya cukup 1. Oke. Ini bagi Kalau laki-laki. bagi Bagi laki-laki. wanitanya, Tapi saya ulangin ya, tapi kalau misalnya masih BAB-nya hitam, sementara beta stop dulu selama 2 minggu. Habis itu lanjut betanya tapi 1 aja. Jadi oke. cara gitu. Saya ulangin, cara minumnya pagi alfa 2, MX siang 1, malam beta 2. Kalau dengan cara itu, saat buang air besar, loh kok agak hitam ya? Nah, betanya stop selama 2 minggu. Alfa dan MX lanjut. Gitu, Pak. Oke, Nah, baik. nanti sudah selama 2 minggu BAB-nya tidak hitam lagi, yang betanya pelan-pelan masuk sehari sekali aja, jangan 2. Karena beta itu dia banyak mineral-mineral, itu bermanfaat banget. Jadi si betanya ini Pak, dia mensuplai nutrisi untuk kesehatan dari sperma. Oh, Salah oke. satu fungsinya, iya. Nah, kalau Ya. MX, dia mensuplai untuk pabriknya sperma bekerja menciptakan sperma-sperma. Kira-kira begitu. Jadi Ya. MX-nya salah satunya selain dia Memperbaiki sperma ya. saluran darahnya, dia menciptakan, menghasilkan sperma-sperma gitu. Nah, spermanya ini akan diperkuat oleh nutrisi dari alfa dan beta gitu, Pak. Nah, yang alfa dia melancarkan aliran darah di penisnya, kemudian dia menyehatkan saraf-saraf di persarafan di area penisnya, sehingga penisnya itu ketika dia ereksi, dia akan lebih kencang, dia lebih tahan lama, dan ketika dia mengeluarkan sperma pun, sperma juga jumlahnya juga banyak gitu. Jadi artinya banyak tuh banyak dalam arti normal Pak ya, tidak berlebihan gitu. Itu untuk dari sisi yang laki-laki. Nah, kalau untuk sisi yang perempuan ya, pagi 2 atau 3 alfa, pagi ya kalau ingin subur ya, kemudian malam beta 1. Oke. Jadi Dok, yang ini ibunya tidak usah menggunakan MX. oke. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan, Dok, tapi ini udah jam 20 lebih 7. Jadi Oh, jam 10 lebih 7. Tapi saya lihat dokter kan sudah bicara lebih dari 30 menit, mungkin 45 menit. Tapi Bapak Ibu kalau ada yang belum terbaca, mohon maaf karena saya mungkin keselip, saya tidak baca dengan teliti. Tapi jangan khawatir, besok malam kami akan bacakan lebih awal. Mohon mungkin dipersiapkan. Ini pertanyaan terakhir aja ya Dok ya. Mohon izin, mohon maaf teman-teman yang ikut Zoom pada malam hari ini. Bukannya kita lalai tidak, tapi karena banyaknya pertanyaan sehingga tidak terbaca dengan sempurna. Pertanyaan terakhir Dok, ini dari saya baca dari Samwan, ini saya nggak tahu nomor, nggak ada namanya. Selamat malam Dokter Oi, berkaitan dengan pasien wanita usia 56 tahun, CA paru stadium 4. Yang disarankan adalah 5 alfa pagi sebelum makan, 5 beta malam sebelum tidur. Minggu depan pasien ini oleh dokter akan diberi obat kemo minum
Bagaimana dokter untuk supahabunya agar sejalan dengan konsumsi obat kemonya? Ini beberapa hari yang lalu memang pertanyaan ini saran dokter minum 5 pagi alfa, 5 beta sebelum tidur. Ya, jadi gini Pak, dengan obat kemonya usahakan diberikan jarak kurang lebih 4 atau 5 jam. Jadi gini, kalau misalnya jaraknya terlalu, misalnya minum obat kemonya pagi, siang, malam, ya. Terus beta dan alfanya kapan gitu? Ya. Dibuat selang-seling aja. Jadi caranya hari ini alfa 5, kemudian besok beta 5, besoknya alfa 5, Oke. besoknya lagi beta 5. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dari yang saya maksudkan ini adalah supaya tubuhnya tersebut tidak terlalu banyak masuk obat maupun herbal yang bekerja. Jadi gini, kemo dia untuk mematikan sel kanker tujuannya. Namun efek samping dari kemo, sel-sel sehat sebagian besar mati, gitu Pak. Sel-sel sehat juga sebagian besar juga dirusak oleh obat kemo tersebut. Nah, produk Supahabu salah satunya adalah salah satu fungsi adalah dia untuk memperbaiki recovery atau pertumbuhan sel-sel baru tapi yang sehat. Satu. Kedua, dalam hal ini produk Supahabu dia juga bisa untuk anti kanker gitu. Kalau yang alfa dia ada moringganya dan kurkumanya, kemudian yang beta dia ada itunya, gamat teripang emasnya gitu. Jadi kan minum obat kemo tuh jangka pendek Pak. Jadi nggak ada minum obat kemo tuh 1 tahun nggak. Jadi di kemo itu bertahap, misalkan 2 bulan atau berapa minggu gitu ya. Nah, selama minum obat kemo, jadi hari ini alfa 5 kapsul, besok beta 5 kapsul. Cara minumnya beri jarak kurang lebih 4 jam dengan obat kemo. Maksudnya apa? Jadi saat ketika sel semuanya dihajar di nuklir oleh kemo. Jadi kemo tuh ibarat Bapak Ibu bayangkan seperti bom nuklir. Bom nuklir ketika dia ditembakkan ke sebuah pulau, dia tidak bisa membedakan mana teman, mana lawan. Pokoknya semua dihancurin, diratain semuanya, gitu. Nah, tugas dari alfa maupun beta, dia adalah menyusun kembali, dia membangun kembali, tapi yang sehat, sel yang baiknya. Sisa-sisa kankernya dimatiin oleh alfa dan beta, gitu. Jadi alfa dan beta dia membantu untuk pengobatan kondisi kankernya ini, Pak. Dia membantu juga kinerja dari kemo tersebut. Jadi kemo itu merusak sel, menghancurkan sel-sel kankernya, yang secara tidak langsung sel sehatnya juga ikut rusak, ya sebagian besar. Nah, saya ulangi lagi ya, yang alfa maupun beta, dia untuk membangun kembali sel-sel yang rusak tersebut. Tapi bedanya dia tidak membangun kembali sel kanker, dia justru mematikan sisa-sisa dari sel kanker tersebut, gitu Pak. Oke, baik. Thank you dokter. Ini sebagai pertanyaan bonus, mohon izin satu aja dokter. Pertanyaan begini nih dari Pak Kansal Mahera ya. Apakah produk herbal Supahabu akan optimal jika kita minum tanpa air? Berapa persen optimal proses ekstraknya membantu proses penyembuhan dok? Karena ada yang minum pakai air, ada yang tidak gitu. Menurut dokter gimana dok? Ya, jadi gini, maaf karena saya tidak baca ya. Bagaimana Pak? Tadi Jadi pertanyaannya? pertanyaannya gini, kalau saya minum produk Supahabu tanpa menggunakan air, seberapa optimal? Bagus nggak kalau diminum tidak menggunakan air? Itu tingkat apa ya? Ekstraksinya atau apa tadi itu? Oh, langsung saya jawab singkat ya. Sebaiknya minumnya juga menggunakan air ya, karena Bapak ya, tadi yang bertanya Bapak ya Pak Suratno ya? Ya, dari Al-Mahira. Iya, menggunakan air. Jadi minum produk Supahabu ini lebih baik menggunakan air, karena kita tahu Supahabu ini bukan hanya satu jenis herbal, tapi kombinasi gitu. Salah satunya adalah dia mengandung antioksidan atau anti radikal bebas. Nah, ketika anti radikal bebas ini dia bekerja untuk menetralisir racun, itu perlu pendorong untuk kemana? Ke sistem pembuangan.
Siapa yang fungsinya sebagai pendorong? Ya air itu tadi. Satu. Kedua, Oh, fungsi oke. fungsi air itu juga dia membantu proses detoksifikasi. Sebenarnya detoksifikasi itu gimana sih? Ketika saya kuliah, Pak Suratno, Bapak Ibu, saya ketika mendengarkan dosen bicara, saya bayangin aja yang gampang-gampang. Contoh nih, contoh detoksifikasi itu ini pikiran sederhana ya. Detoksifikasi itu apa sih? Oh, maksudnya ngebersihin ya, ngebersihin racun ya. Oh ya, ya saya bayangin kalau kita mencuci baju, kita Bapak Ibu coba kalau mencuci baju, airnya kurang, deterjennya udah bagus, bersih nggak? Iya, Itu yang nggak pertama. bersih. Itu yang pertama. Kedua, itu airnya kurang ya, cerita yang pertama. Cerita yang kedua, airnya banyak, tapi menggunakan air yang tidak bersih. Bajunya bersih nggak? Nggak bersih juga. Iya, jadi salah satu fungsi air itu selain dia untuk mendorong ya, dia juga untuk mendorong ke sistem pembuangan ya. Dia juga untuk membilas. Jadi dia membersihkan sisa-sisa hasil dari si racun yang diangkat oleh antioksidan yang terdapat pada produk subbahu baik alfa maupun beta gitu Pak. Pak, ini saya jawab Oke. singkat aja. Ada Bapak Ibu yang bertanya mengenai radang amandel. Untuk radang amandel ya, untuk anak-anak kalau dia antara usianya 12 sampai 15, antara 12 sampai 17 tahun, jadi anak-anak remaja, boleh dikasih alfa 3 kali 1, pagi 1, siang 1, malam 1. Kalau Oke. anak-anak 6 sampai 12 tahun, subhabu alfanya dibuka ya, sehari 2 kali aja. Dibuka cangkangnya. Kalau udah bisa minum kapsul lebih bagus. Kalau belum bisa dibuka cangkangnya, dicampurin dengan makanannya. Jadi seperti kaldu gitu. Yang alfa. Karena alfa itu punya efek anti peradangan untuk amandel salah satunya. Kemudian ini sedikit ya, beberapa 2 menit aja. Kemudian ada lagi yang bertanya Pak Suratno dari Pak Handi, itu kalau bangun tidur badan tuh rasanya pegel-pegel banget ya, terutama kaki kram dan sendi-sendi pada sakit ya. Usia 35 tahun. Pak Handi bisa dibantu dengan yang alfa, setiap pagi minum 2 kapsul, sesudah pokoknya begitu baru bangun tidur langsung minum 2 kapsul yang alfa, mau tidur ya Pak Handi, atau sore hari sesudah makan, sore atau malam jam 7 gitu, jam 7 malam atau jam 6 sore habis makan, ya, minum yang beta 1 gitu. Jadi yang beta akan memperbaiki untuk peradangan pada sendinya, yang alfa dia untuk melancarkan aliran darah gitu. Kalau untuk dari Pak Yular, kalau gula gula basah gimana ya Pak? Gula basah tuh maksudnya Pak Suratno, yang dimaksud oleh beliau mungkin penderita diabetes namun badannya gemuk gitu. Jadi itu yang bagus banget menggunakan yang beta Pak. Karena yang beta itu dia mengendalikan gula darah, dia juga mengendalikan kadar kolesterol darah ya. Dan efek lainnya adalah yang beta itu bisa membantu untuk kita kalau kita mau diet Pak, ya kita mau diet. Ini saya buktikan sendiri. Kalau kita mau badannya kurus, yang penting jaga makan ya. Nggak usah sampai ekstrim. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Yang penting makan porsi cukup. Kedua, tidak makan yang gula-gula dan kurangi yang sumber-sumber susu. Kemudian olahraga teratur, rajin. Cukup minum yang alfa, itu berat badannya turun, Pak. Oke. Jadi yang pertanyaan ini nyambung dengan pertanyaan yang gula darah basah. Jadi orang yang diabetes tapi badannya gemuk, itu bisa dibantu dengan subhabu yang alfa. Gitu, Pak. Baik, dokter, terima kasih dokter sudah menemani teman-teman pada Zoom malam hari ini. Dokter baik banget deh, karena udah sepertinya dokter memberikan waktu 1 jam. Jujur Bapak Ibu, kalau ini konsultasinya bayar, ini udah luar biasa kan gitu. Tapi beruntung hari ini dokter berkenan untuk memberikan hampir semua jawaban sudah dijawab oleh dokter dengan baik. Tapi mohon izin kalau masih ada yang keselip, besok malam kita masih bisa jumpa dokter. Jadi pesan saya Bapak Ibu pastikan bahwa setiap malam jam 8 sampai jam 10 atau setengah 10 dokter akan menemani kita dan kita boleh menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan produk, terkait dengan pasien, terkait dengan penyakit. Dan mudah-mudahan di tahun yang baru tahun 2022 ini adalah satu jawaban dari doa-doa kita. Mudah-mudahan bukan hanya kita sehat secara lahir atau secara fisik kita, tetapi yang paling penting adalah kita mempunyai perubahan secara finansial. Kemarin kita boleh
boleh kita mungkin tidak punya apa-apa, atau boleh kita mungkin mempunyai rezeki yang biasa, tetapi tahun 2022 ini Tuhan sudah menyiapkan rezeki yang besar. Tugas kita adalah be positif, kita lakukan secara baik, dan undang sebanyak mungkin calon mitra. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk menuju kesuksesan kita di Sepabu. Sekian dari kami, terima kasih kepada Dr. Oyoskar, terima kasih kepada Pak Michael Yo, dan terima kasih kepada founder Pak Eko Wibowo yang terus menemani kita setiap malam. Terima kasih kepada leader-leader debat yang telah mengundang teman-teman untuk hadir di acara Zoom seperti malam ini, dan kita jumpa lagi esok malam jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ratno. Terima kasih. kasih. Thank you, Pak Agus. Terima kasih Pak Ratno. Terima kasih Pak Eko. Bu Fir, Bu Yeda, Pak Hayat, Pak Tuliman, Pak Suroso. Terima kasih Pak Ratno. Yes, thank you Bos, Pak Rinir, thank you. Pak Eko. Pak Hendy, Ibu Aja.